Oke, sudah selesai conditioner. Sekarang kita keringkan dengan hair dryer. Sambil disisir. Cara hair dryernya pelan-pelan ya, jangan terlalu keras. Oke, sudah kering setelah hair dryer. Sekarang sudah bersih, dipegang juga sudah lembut. Nah, ini juga sudah bersih ya. Tuh. Nah, ini bagian jaring yang bikin bisa bikin natural. Ini kalau ditutup, nah ini coba itu sih. Nah, ini bagian, kenapa bagian jaring harus pakai lem putih, karena kita butuh perekat yang tipis supaya bahan jaring ini bisa terlihat natural saat menempel di kepala kita, ya kan, itu terlihat kulit kepalanya. Oke, sekarang kita siapkan solasi kertas, bisa dibeli di toko buku. Ini untuk pembatas lem, kita ambil secukupnya. Kembali lagi, teknik ini bisa saja beda dengan teknik customer masing-masing ya, karena pada dasarnya ini hanya cara saya untuk mempermudah saat
melakukan pengeleman lem putih supaya nggak terlalu bleber-bleber kemana-mana. Dipotong kecil-kecil seperti ini. Kita tempelkan di suatu tempat dulu. Potong kecil-kecil. Oke. Nah, ini kita tempelkan solasi ini jangan terlalu mepet dengan jaring. Jaring lebih sedikit nggak apa-apa, karena nanti paling hanya hanya rambutnya nempel di lem, itu nggak masalah, malah bisa terlihat natural. Kalau rambutnya tertempel jadi nggak berbentuk garis lurus gitu ya, tapi bisa tertempel di lem sisa. Dan bentuknya nggak teratur, itu malah lebih terlihat natural. Kalau ada yang mau langsung dikasih lem tanpa pembatas ya silahkan, asal bisa rapi ya. Oke. Ya, jadi kita bisa gunakan bandana. Terus sebelum dilem kita bisa sekali lagi semprot dengan alkohol, bisa langsung di sini dan juga di kapasnya. Kita gosok supaya minyaknya hilang. Alkohol agak sedikit perih-perih gitu ya, tapi tidak apa-apa. Ini kan juga malah akan menghilangkan atau menyeterilkan jamur, menyeterilkan kulit kepala. Oke,
Terus langkah selanjutnya kita lakukan aplikasi lem ghost bond, dan kita pakai kuas masker seperti ini. Ini ghost bond, kita pakai kuas masker seperti ini supaya mudah mengaplikasikannya. Ini biasanya saya beri 2 lapis. Nah, ini lapisan pertama, itu pastikan jangan terlalu tebal biar nanti keringnya lebih cepat. Nah, kita ratakan. Dari ujung semuanya sampai ke batas solasi tadi, solasi kertas. Nah, ini fungsinya solasi kertas untuk memberikan pembatas. Ingat ya, lapisan pertama jangan terlalu tebal supaya cepat kering, dan pastikan ini rata, tipis tapi rata supaya keringnya bersamaan. Nah, lapisan ini tergantung orang beda-beda mau berapa lapis. Kalau saya idealnya 2 lapis saja, karena aktivitas saya nggak terlalu ekstrim, juga saya nggak terlalu pengen terlalu tebal, tapi juga pengen cukup kuat. Normalnya 2 lapis sudah cukup, tapi kalau pengen lebih ya nggak apa-apa, yang penting per lapisan itu harus kering. Nah, tanda kering itu adalah ini sih biasanya kalau lem, kalau sudah ditipisnya, cara kalau lemnya sudah benar, tipisnya sudah betul diratakan dan tipis, itu paling sekitar 5 menit saja itu sudah kering. Tanda kering adalah nanti dia akan berubah warna jadi transparan. Kalau ini saat diaplikasikan dia kan putih susu, nanti setelah kering 5 menit gitu ya, dia akan jadi transparan. Nah, cuaca atau suhu di ruangan itu juga berpengaruh. Jika panas, tempat teman-teman itu panas, suhunya itu mungkin akan lebih lama untuk proses pengeringannya. Tapi kalau cuacanya dingin ataupun kena AC itu akan lebih cepat. Kalau misalkan teman-teman ada hair dryer yang dingin seperti ini, hair dryer besar, ini kan bisa disetting yang dingin, itu bisa dibantu pakai blowernya. Atau kalau nggak punya hair dryer pakai kipas saja nggak apa-apa, kipas kecil seperti ini. Nah, kipas kecil sini nggak apa-apa, ini di kipas ini akan membantu proses pengeringannya, dia akan lebih cepat. Nah, bisa dilihat ya, lama-lama warnanya jadi transparan, putih susunya bisa hilang. Amin. Ya. Oke, kita bisa cek pakai tangan. Ini sudah putih, warna putihnya sudah hilang, sudah transparan. Kita cek pakai tangan yang kering di atas saja. Nah, lengket dan tidak menyisakan ataupun tidak
lemnya tidak ikut di tangan, itu artinya dia sudah matang, sudah siap untuk dilapisi dengan lem berikutnya. Kita lapisi lagi untuk lapisan kedua. Sudah. Nah, kita lagi diratakan. Pastikan jangan terlalu tebal, yang penting rata, tipis tapi rata. Ketebalan hanya bisa dicapai dengan cara melapis-lapis, dengan asumsi setiap lapisan harus kering. Kenapa seperti itu? Karena jika masih basah dan langsung dipaksakan jaringnya ditempel atau topinya ditempel, bagian ini ditempel, itu lemnya akan masuk ke bagian pori-pori ini, dan nanti efeknya itu akan merusak rambut jaring yang ada di jaring itu, karena lemnya masuk ke bagian pori-pori dan kena akar rambut atau pangkal rambut, yang akhirnya nanti saat kita mau tarik atau mau lepas itu pasti akan ketarik, dan akhirnya ada rambut yang masuk ke lubang, ada yang rontok. Nah, itu yang bikin umur topinya lebih cepat rusak, umurnya jadi pendek. Itu yang jadi jawaban juga untuk teman-teman yang tanya umur topi itu berapa sih, awetnya berapa lama. Nah, ini salah satu faktor yang menentukan keawetan topi. Kalau perawatannya benar, ini aku sudah contohnya ya, ini aku sudah pakai dalam waktu dari Januari, ini sudah masuk ke Juli akhir ya, Juli akhir, jadi sudah 7 bulan, dan lihat jaring masih bagus, tidak ada rambut yang masuk, kerontokan masih sangat, paling kerontokan 20% lah. Jadi bisa dibayangin kalau misalkan perawatannya benar terus ya 7 bulan aja masih oke. Bisa aja kan hanya misalkan kerusakan di depan hanya 20%, ya bisa jadi sampai kekuatannya bisa sampai 3-4 tahun kalau perawatannya benar ya. Tapi anyway, kalau misalkan teman-teman yang beli topi dari Jeff Instant Hair, itu kami ada servis repair atau servis perbaikan jika rambut topenya yang dijaring itu sudah pada rontok dan botak ya. Itu kita bisa menyediakan layanan untuk perbaikan, jadi tanpa membeli topi yang baru, hanya melakukan perbaikan servis. Tapi itu prosesnya cukup memakan waktu, paling cepat sebulan, bahkan bisa lebih tergantung antriannya, karena banyak customer kami dari Jeff Instant Hair yang meminta untuk repair itu cukup banyak, jadi antre. Tapi itu bisa jadi alternatif untuk menghemat biaya customer yang ini tidak harus beli topi baru jika topinya rusak, tapi dia harus beli backup, paling enggak saat nanti topinya yang dibenerin ini sedang diservis, dia sudah punya topi yang baru untuk dipasang. Bisa stylingnya bisa sama supaya orang nggak curiga, jadi topinya potongannya sama gitu.
Nah, sedangkan yang satu bisa diservis dulu. Mungkin ya kita nggak bisa janji, tergantung antriannya selesainya kapan gitu. Rata-rata sih sebulan, tergantung kerusakannya juga. Semakin parah rusaknya, otomatis proses perbaikannya semakin panjang. Bisa kalau hanya rontok-rontok saja diisi rambut, ditanam rambut kembali ya akan lebih cepat. Tapi kalau rontoknya parah ya akan memakan waktu lebih lama begitu. Jadi tapi itu bisa jadi alternatif untuk menghemat biaya untuk customer yang pengen menghemat budgetnya. Walaupun hasil perbaikan itu nggak akan sesempurna beli baru, tapi cukup, tapi oke lah gitu. Jadi untuk pengalaman saya pun customer banyak yang suka. Jadi dia bisa menghemat biaya, tapi rambutnya tetap terlihat bagus gitu. Tuh, tapi itu kita bisa servis hanya untuk tope yang produk dari kami ya. Kalau misalkan dari customer yang lain yang punya produk yang lain ya kita nggak bisa karena bahannya beda. Oke, kita buka pembatasnya. Nah, untuk bagian yang bergaris putih ini kita bisa bersihkan atau kita bisa hilangkan dengan cara ditekan-tekan. Sebelum kering ya. Kalau kering nanti juga akan hilangnya akan lebih lama. Ini tadi maaf ya, harusnya tadi saat setelah selesai lapis pertama dan setelah selesai lapis kedua diaplikasikan, itu harus segera dihapus. Jangan tunggu terlalu lama supaya menghilangkannya nggak susah. Karena ini kan ada bagian yang garis putih tebal ini adalah batas lem. Nah, ini harusnya tadi nggak langsung, maksudnya harus langsung dihilangin. Nah, lumayan lah, walaupun agak susah menghilangkannya karena tadi sudah nggak langsung tak hapus ya, harusnya langsung dihapus setelah lapisan kedua. Oke, kita bisa keringkan lagi. Pastikan ini yang dingin, jangan pakai hair dryer ya, karena hair dryer yang biasa itu panas, itu malah membuat lem meleleh. Harusnya dingin. Oke, kita coba lihat putihnya hilang, kita tempel pakai tangan. Oh, duh, lengket. Sudah sangat lengket. Oke, lapis kedua cukup, kita pasang. Kita tempel. Nah, kita tekan-tekan pakai tangan, terutama sampai di ujung jaring ya.
Jadi tope itu tergantung kebiasaan ya teman-teman, karena kalau orang awam yang belum pernah pakai tope, walaupun sudah diberikan tutorial seperti ini, itu mungkin masih banyak yang salah, masih banyak yang bingung. Jadi harus membiasakan diri belajar. Semakin lama belajar, semakin sering merawat tope sendiri, pasti akan semakin mahir. Tapi yang penting harus tahu basicnya dulu lewat tutorial yang saya kasih. Oke, sudah. Nah ya, sekarang kita rapikan. Pakai hair tonic atau hair vitamin dari Hair Jeff Instant Hair. Ini ada minyaknya, ada kandungan minyak. Jadi kita nggak pakai hair tonic ya, jangan pas pakai tope itu nggak bagus pakai hair tonic karena membuat tope jadi kering. Jadi pakai produk yang membuat rambut tetap lembut supaya tetap terlihat natural. Jangan ngejar wanginya, tapi ngejar naturalnya, ngejar sehatnya. Ini dikocok dulu karena vitaminnya akan ke atas kalau dia diam, tapi saat dikocok dia akan menyampur. Tuh, terlihat ya kandungan vitaminnya. Nah, kita semprot sebelum kita sisir. Kita ratakan dulu supaya kan vitaminnya merata di seluruh permukaan rambut. Setelah itu kita bisa sisir ke atas. Tope yang berbahan jaring seperti ini, yang tipis atau poli, itu terlihat natural ya, terlihat bagus saat kita mau sisir ke atas karena hairline-nya tipis, jadi terlihat natural. Kalau ada tadi kan ada sisa-sisa rambut yang nempel di lem ya, jadi diangkat aja. Ini nyisirnya hati-hati karena lemnya juga belum cukup kuat. Terus jangan sampai disisir di jaringnya, jadi diangkat, diberikan ruang. Oke. Bisa lihat sendiri ya, ini tanpa sensor, tanpa editing video, jadi bisa dilihat sendiri saat jaring bersih dan lem juga bersih tanpa residu, itu hairline sangat terlihat bagus, sangat terlihat natural. Walaupun kalau dilihat secara dekat itu tetap akan terlihat jadi akan terlihat natural, bisa dilihat sendiri tuh hairline-nya tuh. Oke. Nah, bagian depan ini memang bagian
tipis tapi yaitu paling ringkih, artinya cara menyisir juga harus hati-hati. Kalau ada yang kebuka saat disisir, tempelin lagi, dia nanti akan menempel kembali jaringnya. Oke, tinggal kita style. Oke, selesai. Silahkan lihat sendiri hasilnya. Bagian hairline sangat terlihat natural, terlihat bagus saat lem itu bersih ya. Oke, gitu. Jadi terima kasih. Itu sekian tutorialnya. Untuk teman-teman yang berminat dengan tope dari Jeff Instant Hair, silahkan bisa kontak nomor WA di atas ini. Nanti untuk free konsultasi dengan admin kami ataupun dengan saya. Sekian video tutorial dari saya mengenai perawatan tope. Buat teman-teman yang tertarik untuk menggunakan tope, bisa kontak nomor WA di atas ini untuk konsultasi gratis, dan juga kalau berniat untuk melakukan pemasangan bisa datang di tempat kami di daerah Semarang, ataupun bisa beli pesan lewat toko online kami yang kami sudah sediakan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Dan bisa melakukan pemasangan diri sendiri sesuai dengan tutorial yang ada di video kami secara terpisah. Begitu. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update informasi mengenai tope, mengenai pemotongan, styling, perawatan sehari-hari, cara kesulitannya ataupun challenge-nya menggunakan tope yang dirasakan customer. Begitu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya mengenai tope. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ya video ini ke teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi mengenai tope. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.